Pada tahap pertama, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan dalam backward design, terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran atau tujuan utama, yang kedua yaitu pemahaman, dan yang ketiga yaitu pertanyaan pemantik. Nah, dalam menentukan identifikasi hasil yang diinginkan, hal yang pertama yang dilakukan oleh guru yaitu membuat tujuan utama atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini fokus kepada long term goal atau tujuan jangka panjang, di mana tujuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk membuat siswa tersebut unggul di dalam kelas, tetapi siswa dapat mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat menentukan tujuan pembelajaran dengan menggunakan konsep ABCD. A for audience, B for behavior, C for condition, and D for degree. Kemudian poin yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman ini sangat penting ditentukan oleh guru, yaitu pemahaman spesifik apa yang mungkin akan dicapai oleh siswa, dan selain itu yaitu miskonsepsi apa yang mungkin akan terjadi ketika proses pembelajaran. Nah, setelah menentukan pemahaman, guru yaitu membuat pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini merupakan pertanyaan provokatif yang akan mendorong critical thinking siswa, sehingga siswa dapat mengelaborasi opininya. Nah, dari poin pemahaman dan pertanyaan pemantik, maka akan tercapai long term goal and short term goal dari tujuan pembelajaran. Kali ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana pengaplikasian alur UBD di dalam sebuah pembelajaran, khususnya di tahap 1, hasil yang diinginkan. Dalam menentukan tahapan 1 ini, kita harus melewati beberapa tahapan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tujuan yang ingin ditetapkan. Nah, dalam menentukan tujuan yang ingin ditetapkan, kita harus berpedoman pada apa? Tentu saja kita harus berpedoman pada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, atau kalau di dalam kurikulum merdeka kita bisa berpedoman pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah ada di dalam kurikulum. Dari sana kita baru bisa mereview tujuan yang ingin ditetapkan itu seperti apa tujuan pembelajarannya. Dan jangan lupa untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu, kita harus memakai prinsip rumusan tujuan pembelajaran ABCD. A for audience, B for behavior, C for condition, and D for degree. Nah, dari situ kita baru akan bisa untuk menentukan pemahaman seperti apa yang ingin dicapai dan miskonsepsi apa yang akan diprediksi dalam materi tersebut. Kemudian pertanyaan apa yang bisa mengukur kemampuan anak, atau juga pertanyaan pemantik apa yang bisa menggiring pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita sampaikan. Dan akhirnya kita bisa menentukan short term goals juga long term goals. Short term goals itu berhubungan dengan pembelajaran yang didapatkan oleh siswa, dan long term goals berhubungan dengan pemahaman yang didapatkan oleh siswa. Berikutnya, sumber dari buku bahasa Inggris kelas 10 MA. Bab 1 mengenai temanya adalah sports, dan subtemanya yaitu Great Athletes. Dan penulisnya adalah Hermawan Budi, Dwi Haryanti, Nining Suryaningsih, tahun 2022, dari buku panduan guru bahasa Inggris Work in Progress SMA, SMK atau MA kelas 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran kali ini. Nah, tujuannya yaitu ada 8 poin. Yang pertama, siswa mampu memproduksi teks deskriptif secara lisan dan tulis. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi konteks,
gagasan utama, dan informasi terperinci dari teks deskripsi lisan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik, rangkaian penyusunan, dan pengembangan gagasan secara sederhana dari teks deskripsi lisan. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi makna tersurat dari teks deskripsi tulis. Yang kelima, siswa mampu menguraikan gagasan dan pendapat disertai dengan alasan sederhana. Yang keenam, siswa mampu mendemonstrasikan komunikasi efektif dalam penyampaian gagasan dan pendapat secara sederhana. Yang ketujuh, siswa mampu merancang teks deskripsi melalui menulis teks deskripsi dengan memerhatikan konteks dan tujuan penulisan. Yang kedelapan, siswa mampu memproduksi teks deskripsi tulis dan mampu mempresentasikannya. Lalu pada pemahaman, siswa diharapkan dapat memahami materi yang akan mereka pelajari pada hari itu. Seperti siswa diharapkan dapat memahami kosakata dalam mendeskripsikan atlet-atlet berprestasi. Lalu siswa diharapkan dapat menyusun teks deskripsi berdasarkan struktur-strukturnya. Lalu siswa diharapkan dapat berdiskusi dengan teman kelompoknya. Lalu selanjutnya terdapat pertanyaan penting. Pertanyaan penting ini berisi pertanyaan pemantik yang dapat meningkatkan stimulus siswa. Pertanyaan pemantik ini dilakukan sebelum pembelajaran, seperti menanyakan apa saja jenis olahraga yang peserta didik ketahui. Hal ini agar dapat memantik pengetahuan peserta didik. Lalu siswa akan tahu. Pada siswa akan tahu ini terkait dengan short term goals, artinya tujuan jangka pendek apa yang akan siswa dapat setelah siswa mempelajari materi ini. Pada hal ini ada siswa akan tahu mengenai kosakata yang digunakan dalam menyusun teks deskripsi. Lalu siswa akan tahu mengenai karakteristik rangkaian penyusunan dan pengembangan gagasan secara sederhana dari teks deskripsi lisan dalam bentuk multimoda tentang atlet berprestasi. Jadi siswa dapat mengetahui apa saja susunan-susunan karakteristik dari teks deskripsi setelah pembelajaran ini selesai. Setelah itu, ada siswa akan dapat. Pada siswa akan dapat ini terkait dengan long term goals, yaitu tujuan jangka panjang apa yang siswa akan dapatkan di kemudian hari. Hal ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan objek dalam kehidupan sehari-hari baik secara lisan maupun tulisan. Siswa dapat membedakan jenis kata adjective, adverb, verb, dan high frequency word. Lalu siswa dapat memperluas wawasan mereka terhadap jenis olahraga baru. Hal ini dapat membantu siswa dalam mendeskripsikan sesuatu dan dapat membantu siswa untuk menjelaskan hal-hal yang akan mereka yang telah mereka ketahui di kemudian hari.